Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Beni Harmianto, NIM F02712011006 dari program studi D3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan kembali mempraktikkan cara penggunaan sistem manajemen otomasi perpustakaan, yaitu Slim Boolean. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat pelaporan dari bibliografi perpustakaan. Oke, kita masuk ke menu pelaporan. Kita dimulai dengan statistik koleksi. Di sini bisa kita lihat statistik koleksi yang ada di perpustakaan, yaitu judul keseluruhan 17 buku yang sudah kita masukkan. Judul keseluruhan dengan eksemplar hanya 10 judul, jadi 7 judulnya belum kita masukkan. Oke, di sini kita juga dapat melakukan pengunduhan laporan. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk menu pengunduhan laporan bisa langsung kita print saja di sini sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Jumlah dan warna di sini kita bisa juga setting bentuk kertas di sini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Lalu masuk ke laporan peminjaman. Untuk laporan peminjaman, kita juga bisa mengunduh laporan tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal klik unduh laporan. Oke, kita pilih sesuai yang kita butuhkan, mulai dari jenis kertas, ukuran, warna, dan lembar yang kita butuhkan. Oke, untuk statistik pelaporan peminjaman bisa kita lihat di sini. Untuk total judul menurut media bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik juga. Oke, di sini. Untuk grafiknya juga kita bisa langsung klik print di sini jika kita membutuhkan laporan dalam bentuk grafik. Oke, sama seperti total eksemplarnya bisa kita tunjukkan dalam bentuk grafik dan juga bisa kita print di sini. Oke, selanjutnya adalah untuk pelaporan anggota. Ini adalah untuk pelaporan anggota perpustakaan yang sudah kita olah. Dimulai dari total anggota dan total anggota yang aktif. Ini masuk dari 10 anggota yang aktif. Sebagai contoh, ini nama saya dan nama teman saya di sini. Oke, seperti yang sebelumnya kita juga bisa mengunduh laporan dari anggota perpustakaan yang kita olah. Oke, selanjutnya adalah masuk ke menu rekapitulasi. Oke, untuk menu rekapitulasi di sini bisa kita lihat untuk total judul, kualifikasi, dan eksemplar yang sudah kita masukkan di sini. Kita juga dapat mencetak halaman dari rekapitulasi bibliografi bahan pustaka yang sudah kita olah. Oke, sama seperti sebelumnya, kita menyetingnya sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut ke daftar judul. Oke, untuk daftar judul, sebagai contoh saya akan masukkan buku yang sudah saya masukkan di dalam eksemplarnya. Ini adalah buku yang sudah saya masukkan ke dalam menu bibliografi bahan pustaka sebelumnya. Kita juga dapat mencetak halaman ini. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita mencetak sesuai kebutuhan. Tapi karena hanya satu buku yang saya pilih tadi, jadi untuk dicetaknya hanya satu buku yang muncul. Oke. Lalu selanjutnya masuk ke daftar judul eksemplar. Oke, untuk daftar judul eksemplar, sebagai contoh saya akan mengambil buku sebelumnya yang sudah saya masukkan. Oke, itu sama seperti sebelumnya, kita juga bisa mencetak halaman ini sesuai dengan judul buku yang ingin kita cetak. Oke, selanjutnya masuk ke menu statistik penggunaan koleksi.
Oke, untuk menu statistik penggunaan koleksi, sebagai contoh lagi, saya akan menggunakan buku yang sebelumnya sudah saya masukkan. Oke, ini daftar penggunaan koleksi. Kita bisa lihat pelaporan setiap bulan dari penggunaan bahan bibliografi berdasarkan buku metodologi penelitian. Ini sebagai contoh, di sini masih nol semua ya. Jika sudah ada yang menggunakan bahan koleksinya, itu akan ada angka-angka di sini. Seperti sebelumnya, kita juga bisa mencetak halaman untuk penggunaan koleksi. Oke, selanjutnya masuk ke menu peminjaman berdasarkan klasifikasi. Oke. Ini untuk menu peminjaman berdasarkan klasifikasi. Itu kita bisa memilih nomor kelas sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Jika peminjamannya itu banyak, kita bisa klik semua saja di sini. Lalu kita juga bisa mencetak daftar klasifikasi di sini sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan juga kita bisa mencetaknya dalam bentuk grafik. Tinggal kita klik tunjukkan dalam grafik di sini. Oke, ini untuk kumpulan daftar peminjaman berdasarkan hitungan dalam 1 tahun. Baiklah, mungkin itu saja dalam praktek pelaporan, macam-macam pelaporan mulai dari statistik hingga peminjaman berdasarkan klasifikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.